korupsi di bulan Ramadan tidak berhenti, bahkan memakai kode-kode agama, kode zakat. Apakah ini pertanda pimpinan di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini sudah kebangetan, atau memang kebetulan saja ditangkap pada saat ini? Bagaimana kalian kalau direkturnya saja seperti itu? Apakah menjadi ancaman di negeri ini atau dia hanya sebagai korban? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia tak tahunya dijadikan bancaan para direkturnya. Mereka korupsi sampai 1,7 triliun. Benarkah itu? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya yang nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi, apalagi pada bulan Ramadan yang seharusnya mereka baik-baik saja dengan kehidupan pengabdiannya, nggak taunya malah menjadikan kode agama untuk korupsi. Pertama kita baca di Tempo. Judulnya, jadi kita akan membandingkan beberapa judul. KPK tetapkan 5 tersangka korupsi LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekonomi Ekspor Indonesia. Kemudian di Detik, judulnya KPK tetapkan 5 tersangka kasus korupsi LPEI, potensi kerugian 11 kerugian itu memang banyak ya. Dalam bahasa judulnya ini adalah 11,7 triliun, bukan 1 tapi 11,7 triliun. Selanjutnya di Detik juga, uang zakat jadi kode tersangka korupsi LPI tarik fee. Kalian pilih mana? Kita gabungkan dan nanti kita jadikan sebagai analisis yang mendalam. Pertama kita baca di Detik, KPK tetapkan 5 tersangka kasus korupsi LPEI, potensi kerugian negara 11,7 triliun, bukan 11,7. Jakarta, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI. 2 tersangka merupakan direktur di LPEI. Direktur PLH, Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menyebut LPEI memberikan kredit kepada 11 debitur KPK. 11 debitur KPK mengatakan potensi kerugian negara dan pemberian kredit kepada 11 debitur itu sampai 11,7 triliun, di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai 11,7 triliun, kata Budi Sukmo dalam konferensi pers di gedung KPK. Namun KPK mengumumkan tersangka untuk kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Petro Energi PE berikut tersangka dan kasusnya. Pertama, Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI, kemudian Arief Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI, kemudian 3, Jimmy Masrin selaku Presiden Direktur PT Gatot Karsa Mega Tunggal, kemudian 4, Newi Nugroho selaku Direktur Utama PT Petro Energi, dan kelima, Susi Mira Dewi Sugiarto selaku Direktur PT
Petro Energy. Para tersangka belum ditahan karena KPK masih terus melengkapi alat bukti. Budi menyebutkan kredit tetap diberikan oleh para direktur tersebut walaupun debitur tidak layak. Oh, itu yang terjadi. KPK juga menyebut PT Petro Energy diduga memasukkan dokumen purchase order sehingga pencairan fasilitas tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Selain itu, PT IPE mengakali laporan keuangan. Kerugian dalam satu pemberian kredit bermesra ini menurut KPK mencapai 60 juta US dollar Amerika. Jika dikonversi ke rupiah, kerugian 999 miliar atau hampir 1 triliun. Kemudian kita lihat di lainnya, uang zakat jadi kode tersangka korupsi LPEI. Yang ini KPK menetapkan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Wahyudin Arif Setiawan sebagai tersangka korupsi pemberian kredit. Keduanya disebut menggunakan kode uang zakat untuk mendapatkan fee dari para debitur sebanyak 2,5 sampai 5%. Ini yang menjadi tamparan karena menggunakan kode agama. Kemudian terkait pengembangan aset, KPK akan memaksimalkan untuk pengembalian penuh dari debitur PT Petro Energy. Ada duit sebanyak 60 juta US dollar atau sekitar 988 miliar. Jadi cukup fantastis. 5 tersangka LPEI. KPK menetapkan 5 tersangka tersebut dengan jabatan yang beragam: Dwi Wahyudi, Arif Setiawan, Simi Masrin, Nevin Nugroho, Susi Mitra Dwi. Hal ini juga ditambah yang ada di Tempo. KPK tetapkan tersangka dari LPEI, lembaga yang ada hubungannya dengan ekspor, pinjaman ekspor, pembiayaan ekspor Indonesia. Pecinta masa depan ditegakkan kebenaran keadilan. Itulah yang membahayakan terhadap berjalannya negeri ini karena dipenuhi oleh orang-orang yang sepertinya amanah tapi nggak tahunya dia bermain. Korupsi, nepotisme, lebih khusus korupsi itu masih berjalan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya sebagai pengalihan isu karena sepertinya hanya mengarah kepada beberapa kelompok saja, atau sebaliknya ini akan menjadi pintu pembuka terkait dengan berbagai kasus yang ada di negeri ini? Dan sepertinya dulu atau pada pemerintahan kemarin itu acak adul, tapi sekarang kemudian mungkin berubah. Atau ini sebagai gambaran besar, gambaran kecil terkait dengan pengelolaan di negeri ini yang sebetulnya tidak baik-baik saja. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa KPK tetapkan 5 tersangka kasus korupsi potensi kerugian negara 11,7 triliun. Ini menjadi tamparan bagi kita semuanya, khususnya para anggota DPR yang telah memilih mereka menjadi orang-orang yang bagaimana berpikir mengembalikan uang. Karena kalau korupsi dari mana uangnya kalau tidak dicarikan pengembalian dari uang negara. Meskipun
terkait dengan 5 tersangka orang LPDI itu sepertinya tidak ada yang terlibat. Semoga saja tidak ada yang terlibat. Kalau di tempat lain, pecinta masa depan negeri tegakkan kebenaran awan. Apakah ketika KPK telah menemukan tersangka korupsi ini kemudian semuanya akan masuk? Kita akan bebas lah ini. Yang kemarin viral dengan Novi, lagunya itu semua pasti merenung terkait dengan lagu yang viral tersebut. Di dalam renungan itu maka menemukan bahwa tidak semuanya korupsi itu disengaja, tapi ketika ada kesempatan itu yang membahayakan. Sehingga kalau menjadi bagian dari lembaga negara, maka bagaimana yang pertama kali adalah dihindari dari potensi kerugian 11,7 triliun tersebut. Apapun caranya. Apakah betul ini adalah untuk pengalian isu? Ya, seandainya orang mengatakan begitu ya monggo. Tapi bahwa faktanya ada proses kontestasi untuk menuju win selanjutnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran awan keadilan. Sehingga di ending dari konten ini bahwa lebih baik tidak usah rumit dengan orang, tidak usah rumit dengan teman, tetapi ketika berhak mengulang sebuah lembaga dan itu dekat dengan kita, maka kita harus berhati-hati. KPK tetapkan 5 tersangka kasus korupsi RBI berdasarkan negara 11,7 itu. Semoga semuanya segera clear. Dan yang lebih penting, bagaimana kita terfasilitasi dengan LPDI meskipun secara praktis mereka nakal-nakal, bahkan uang zakat dari kode tersangka korupsi LPI hari ini. Cinta masa depan kita akan kebenaran awan keadilan. Itu yang terjadi dengan lembaga kami yang ada hubungannya lembaga penjaminan pembayaran ekspor Indonesia ini. Semoga terselesaikan sehingga nanti dalam masa Jokowi ketika ekspor khusus. Semoga ini tidak hanya teoritis dan bisa dikembangkan dengan yang lain. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.